Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Johansa dengan NPM 221506139. Saya berasal dari kelas C dengan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1, yaitu kombinasi logika pada praktikum teknik digital. Oke. Gerbang logika. Nah, gerbang logika atau logic gate merupakan suatu dasar untuk merancang sistem elektronika digital untuk mengubah masukan input dan menjadi sinyal keluaran berupa output yang logis dan dibangun oleh voltase atau arus. Gerbang logika beroperasi menggunakan prinsip aljabar Boolean. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari lambang dari simbol, maksud saya gerbang logika. Yang pertama itu adalah gerbang logika N. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gerbang logika N memiliki dua jenis simbol atau lambang, yaitu yang seperti ini, kemudian yang seperti ini. Sama saja dan juga memiliki ekspresi, yaitu Z yang berupa output, kemudian X dan Y yaitu input, yaitu Z sama dengan X dikali Y. Nah, untuk tabel kebenarannya dapat dilihat seperti ini. Jika kedua inputan itu bernilai setidaknya salah satu bernilai 0, maka outputnya itu akan bernilai 0, dan jika keduanya bernilai 1 maka akan bernilai 1. Nah, contoh, jika 0 dikali 0 maka hasilnya kan akan 0. 0 dikali 1 hasilnya akan 0. Nah, kemudian jika 1 dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Oke, yang kedua itu adalah OR. Nah, untuk OR dia memiliki dua inputan dan bentuk lambangnya itu seperti ini atau ini, dengan ekspresinya itu Z sama dengan X ditambah Y. Berbeda, yaitu ditambah. Nah, dapat dilihat pada tabel kebenaran bahwa setidaknya salah satu inputan itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, apabila inputnya bernilai 0 di kedua inputan, maka akan bernilai 0. Saya akan contohkan. Misalkan 0 ditambah 0 maka hasilnya akan 0. 0 ditambah 1 maka hasilnya akan 1. 1 ditambah 0 akan 1, dan 1 tambah 1 akan tetap 1. Oke, not. Gerbang not. Gerbang not adalah sebuah ekspresi logika yang nantinya outputnya itu berupa bentuk negasi dari inputannya. Nah, di sini lambang itu Z sama dengan X. Sini X garis di atas di sini. Jadi pada tabel kebenarannya di sini adalah ketika inputannya itu 0 maka outputnya 1. Ketika inputannya 1 maka outputnya 0. Nah, ini adalah bentuk negasinya. Nah, di sini ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR sendiri itu adalah gabungan dari gerbang OR dan juga NOT. Nah, di mana intinya itu adalah gerbang OR yang dinotkan seperti itu. Jadi di sini ada lambangnya seperti ini, kemudian rumusnya seperti ini, Z sama dengan not dari X ditambah Y. Nah, ini ada contohnya. Jika inputannya itu 0 keduanya, maka akan mengeluarkan output berupa 1. Kemudian jika inputannya 01, maka 0, 1, 0, 0, dan 1, 1 itu adalah 0. Nah, ini adalah kebalikan dari tabel kebenaran OR, yang dimana jika tabel kebenaran OR itu adalah 0, 1, 1, dan 1. Seperti itu. Nah, untuk NaN sendiri dia adalah gabungan dari gerbang AND dan juga NOT. Nah, untuk gerbangnya seperti ini, dua ini. Kemudian untuk rumusnya itu Z sama dengan NOT dari X dikali Y. Nah, ini ada tabel kebenarannya. Jika kedua inputan itu adalah 0 maka akan bernilai 1 outputnya. Jika 0, 1 maka 1, 1, 0 maka 1, dan 1, 1 itu adalah 0. Nah, di sini adalah kebalikan dari tabel kebenaran N. Dimana jika tabel kebenaran N itu adalah di sini 0, di sini 0, di sini 0, dan di sini adalah 1. Intinya seperti itu. Oke. Untuk IC-TTL ya. IC-TTL itu adalah IC sendiri atau integrated circuit. Itu adalah suatu komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC berupa gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil dan mempunyai kaki banyak.
Nah, untuk IC TTL sendiri atau IC transistor logic merupakan teknologi pembuatan IC logika dengan menggunakan bahan utama berupa komponen transistor yang bipolar. Bipolar junction, contohnya bipolar junction transistor atau BJT. Nah, di sini ada gambarnya contoh ya. Dari transistor di sini ada kode dari transistornya. Misalnya ada SN74LS32N 1808 ini adalah kodenya. Kemudian nah, untuk bagiannya itu ya pada pojok kiri atas itu adalah VCC, dan kemudian yang paling pojok kanan bawah itu adalah ground. Di sini ground, di sini VCC. Nah, ini ada IC TTL dari gerbang logika N yang memiliki kode itu adalah 7408. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di pojok kiri atas itu ada VCC, kemudian di pojok kanan bawah itu ada groundnya. Nah, di sini untuk contoh bentuk aslinya yaitu dengan biasanya kodenya 7408 nih. Bentuknya contohnya seperti ini, dan dapat kita lihat bahwa satu IC ini hanya bisa memuat 4 gerbang logika N. Hanya dapat memuat 4 gerbang logika N, di mana inputannya itu berada di angka 12, 45, 98, 10, 9, dan juga 13, 12. Dan outputannya berada di 11, 8, 3, dan juga 6. Nah, oke. Nah, ini untuk yang OR. OR sama seperti N, hanya berbeda dia adalah gerbangnya itu adalah gerbang OR. Untuk penempatan inputnya dengan outputnya itu sama. Nah, kemudian untuk NOT, nah dia NOT itu sedikit berbeda. Dia memiliki satu IC TTL NOT itu memiliki 6 gerbang NOT, berbeda dengan OR dan N yang memiliki 4. Nah, untuk input outputnya juga berbeda tempatnya. Inputnya itu berada pada angka-angka ganjil, dan outputnya berada pada angka-angka genap. Ya. Yang dimulai dari 1 sampai dengan 13 ya. Nah, di sini ada contoh dari IC aslinya. Nah, untuk NOR sendiri dia sedikit berbeda dengan OR, namun tetap di dalam satu IC TTL itu tetap memiliki 4 gerbang. Nah, berbedanya itu adalah pada input dan juga outputnya. Jika pada OR atau N ya, itu inputnya itu kan berada pada nomor 1 dan 2. Sedangkan pada NOR itu berada pada 2 dan 3, kemudian 5 dan 6, 9 dan 8, dan juga 12 dan 11. Outputnya berada pada 13, 10, 4, dan juga 1. Berbeda. Kemudian, nah untuk NAND sendiri dia sama seperti N, bagian input outputnya cuma dia sama sebenarnya, cuma beda gerbang logika saja. Dan kodenya itu ada 7400. Di sini ada contoh dari IC-nya. Nah, untuk mohon maaf saya tadi yang NOR itu 7402, kemudian NOT itu 7404, dan OR 7432. Oke, terima kasih untuk teorinya yang telah saya jelaskan. Berikutnya saya akan melakukan praktik percobaan dari gerbang logika dari menggunakan software Proteus. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya sudah berada pada software Proteusnya, dan ini saya sudah membuat sebuah rangkaian logika, rangkaian gerbang logika dengan berikut ada tabelnya juga sudah saya buat. Dan di sini saya akan mencoba berbagai kombinasi inputan yang mungkin ada di dalam rangkaian berikut ini. Nah, untuk sebelumnya rangkaian ini dari yang kita lihat menggunakan gerbang NOT, kemudian gerbang NAND, gerbang N, gerbang OR, dan juga gerbang NOR. Jadi ada 5 jenis gerbang di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat kita lihat bahwa 5 jenis gerbang ini gerbang NOT-nya itu ada 1, sehingga akan menggunakan satu IC 7404, kemudian
gerbang NAND-nya ada satu, akan menggunakan satu IC 7400. Kemudian gerbang N-nya ada satu, akan menggunakan satu IC 7408. Dan gerbang OR-nya itu ada dua, akan menggunakan satu, tetap satu IC 7432. Dan juga gerbang NOR-nya itu ada satu, akan menggunakan satu IC 7402. Sehingga pada rangkaian ini kemungkinan akan menggunakan 5 IC saja. 5 IC saja yang digunakan. Oke. Nah, saya akan langsung saja ke penjelasannya, inputannya. Oke, saya akan klik run sini. Nah, di sini bisa kita lihat jika ketiga inputan itu adalah 0, 0 dan juga 0, maka outputnya adalah 0. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pada bagian pertama di sini inputannya itu adalah 0 dan juga 0. Nah, masuk ke dalam gerbang NAND di sini. Nah, ketika kedua inputan itu bernilai 0 pada gerbang NAND itu, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, di sini akan menjadi output 1. Nah, untuk yang kedua itu ada di sini adalah gerbang OR. Gerbang OR ini inputannya berasal dari NAND di sini. Oh, seperti tadi, NAND itu adalah not dari kedua inputan yang di N-kan. Nah, contohnya di sini 0 kemudian dikali 0 itu kan 0. Sedangkan NAND itu kemudian di notkan lagi, jadi menghasilkan 1 seperti itu. Nah, di sini ada OR yang berasal dari inputannya NAND dan juga inputan dari sebelum NAND tadi. Nah, di sini karena di sini adalah 1, kemudian yang di sini itu adalah 0, maka seperti yang kita tahu, gerbang OR itu adalah X ditambah Y. Di sini tadi adalah 1 ditambah dengan 0, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, di sini kan akan menjadi 1. Nah, untuk yang gerbang N-nya itu adalah berasal dari inputan sini, yaitu not dari 0 di sini, maka akan menjadi 1. Nah, di sini 1. Kemudian inputan kedua berasal dari NAND yang juga adalah 1 tadi ya, 1. Nah, 1 dikali dengan 1 pada gerbang N maka akan menghasilkan 1. Nah, di sini kan 1 sama 1. Nah, kemudian masuk ke sini yang kemudian inputannya berasal dari di sini yang belum dinotkan, yaitu 0, masih di sini 0, kemudian yang di sini adalah 1, diorkan 0 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1. Nah, bisa dilihat untuk gerbang terakhir itu adalah NOR, yang dimana kedua inputan itu bernilainya adalah 1, maka 1 diorkan dengan 1 itu adalah 1, kemudian dinotkan jadi 0. Nah, di sini adalah hasilnya adalah 0. Jadi saya akan masukkan ke dalam sini, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk kombinasi kedua itu adalah 001. Nah, di sini yang berbeda itu adalah bagian bawah. Bagian inputan terakhir itu adalah 1, sehingga yang di sini tadinya itu adalah langsung saja. Sekarang itu adalah di sini tadi 1, kemudian inputan dari sini itu adalah 0, 1 dan di 0 di sini adalah 0, maka inputan di sini adalah 0, kemudian di sini inputannya adalah 1, 1 ditambahkan dengan 0 maka tetap 1, dan di sini kan 1 ditambah 1 kemudian dinotkan itu sama saja 0. Nah, sehingga outputnya itu adalah 0, tetap 0. Nah, kemudian 010. Nah, 010 di sini akan berubah beberapa, dimana pada gerbang NAND di sini yang 01 inputannya 01, kemudian 0 dikali 1 itu adalah 0, 0 dinotkan itu adalah tetap menjadi sini tetap 1, sehingga yang 1 tadi di sini 1, kemudian di sini 0 ditambah 1 itu adalah 1, kemudian di sini 0 dibalikan menjadi 1, di sini adalah 1, di sini 1 di N-kan dengan 1 itu akan menjadi 1, atau 1 dikali 1 itu adalah 1, kemudian di sini adalah 1, dan di sini adalah 0. 1 ditambah 0 tetap jasa 1. Nah, sehingga 1 ditambah 1 kemudian dinotkan itu adalah 0. Sini tetap 0. Kemudian 0, 1 dan 1. Nah, sama saja. 01 tadi di sini adalah 1, kemudian di sini juga tadi adalah 1. Nah, di sini bedanya di sini adalah
dibalikan, satunya dibalikan menjadi di sini 0, kemudian di sini 1, maka 1 dikali 0 itu adalah 0, masuk ke sini adalah 0, kemudian di sini 1 ditambah dengan 0 itu adalah 1, tetap saja 1 ditambah 1 kemudian dinotkan itu adalah 0, maka hasilnya 0. Kemudian yang terakhir ada 100, di sini 100. Nah, 100 di sini pada bagian nan di sini itu adalah 1 dikali dengan 0 itu adalah 0, kemudian dinotkan maka menjadi 1, maka akan menjadi 1 di sini 1, kemudian di sini itu adalah 1 dan di sini berasal dari 1 ditambah dengan 1 itu adalah 1, kemudian di sini itu ada 0 yang di sini itu dinotkan ya, maka akan menjadi 1 di sini, kemudian di sini dicari 1 dan 1 itu adalah 1 dikali 1 adalah 1, kemudian di sini adalah 1, maka di sini adalah 0 ditambah dengan 1 itu adalah 1, tetap berarti di 1 ditambah 1 dinotkan itu tetap menjadi 0. Nah, untuk selanjutnya itu adalah 101. Tetap seperti tadi, di sini 1, kemudian di sini adalah 1. Nah, di sini 1 dinotkan, maka di sini adalah 0. Di sini 1, di sini maka di sini juga 1. 1 dengan 0 didankan itu adalah 0 ya, 0. Nah, di sini 0. Kemudian di sini itu maka di sini adalah 1, kembali di sini 1 inputan ke sini 1 ditambah dengan 0 itu adalah 1, maka 1 dengan 1 tetap dinorkan dia adalah 0, kemudian 110. Nah, di sini berbeda. 110 itu ketika di nenkan ya, 1 masuk ke sini, kemudian 1 ke sini didankan itu adalah 1, kemudian dinotkan itu adalah, maka di sini adalah 0. Di sini adalah 0. Masuk ke dalam inputan di sini adalah 0, tapi di sini tetap 1, sehingga 0 ditambah dengan 1 di sini tetap menjadi 1. Nah, kemudian di sini 0-nya dinotkan menjadi 1, di sini 1, di sini 0, maka tetap 1 dikali 0 itu adalah 0, di sini 0, masuk ke sini ini adalah 0. Di sini adalah yang tadi di sini 0, kemudian di sini tadi 1, maka di sini 0. Nah, di sini 0, kemudian di sini juga 0. 0 ditambah dengan 0 itu adalah 0. Nah, di sini tadi adalah apa tadi? Di sini tadi 0, 1, di sini 1 dengan 0 itu jika 1 ditambah 0 itu adalah 1, maka dia dinotkan karena di sini NOR tetap menjadi 0. Itu. Yang terakhir itu ada inputannya adalah 1111. Nah, dari inputan 1111 ini seperti yang kita lihat tadi, di sini 0, kemudian di sini adalah 1 ya. Nah, 1 dinotkan itu di sini akan menjadi 0. Nah, di sini juga 0, 0, 0, 0 dan 0 atau 0 kali 0 itu adalah 0. Kemudian di sini masuk adalah 0, di sini adalah 1. Dari sini adalah 1, maka di sini adalah 1. 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 dinotkan itu sama dengan adalah 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apapun bentukan dari inputannya, itu outputnya tetap bernilai 0. Outputnya tetap bernilai 0. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan saya mohon untuk kritikannya. Saya Aditya Juhansa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.